Dunia skincare TikTok lagi pada heboh. Hati-hati, jangan langsung percaya apa yang dikatakan oleh dokter detektif. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke nih, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi heboh banget ini di mana-mana. Yes, udah denger namanya dokter detektif? Iya, sudahlah. Ini pembahasan kali ini agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Oh, oke. Jangan lupa ya, dipasang ini apa? Pasang timer. Biar nggak sengaja dipotong-potong orang ini nih. Ya, ya lagi rame sih. 2-3 minggu ini mulai panas ya. Ada satu akun baru. Sebenarnya itu dokter yang sudah lama. Yeah. Dia sudah pengalaman lama di dunia skincare dan dia benar-benar dokter. Yes. Ya. Dan dia mengungkapkan fakta banyak owner dan brand skincare itu overclaim. Oke. Atau false claim. Ya. Dimana terutama dari kandungan. Oke. Kandungannya apalah itu ya, aku nggak terlalu paham nama-nama zatnya itu, sekian persen. Setelah dicek lab ternyata kurang dari itu. Seuprit, kecil banget. Kecil banget. Yeah. Jadi itu yang langsung disampaikan karena ini harganya mahal-mahal kan, harganya mahal tapi kok ini overclaim. Itu yang pertama. Yang kedua yang aku ngelihat dia agak kurang oke dengan banyak owner skincare yang pakai flexing untuk jualan barangnya. Dia nggak suka. Aku melihat dua poin itu sih doktif itu. Doktif. 2 poin ini. Satu jangan overclaim, 2 jangan flexing. Yes. Ya. Sekarang ternyata ada brand-brand yang gede-gede banget di TikTok, omsetnya miliar-miliar, yang biasanya juga ownernya juga kelihatan kaya-kaya itu. Flexing ya. Ternyata overclaim. Nah, akhirnya di counter back sama si punya brand, si ownernya punya konten counter ya, dibalik lagi. Nah, itulah jadi rame gitu. Itu jadi rame. Dan dia nyenggolnya luar biasa. Aku keren sih, dia berani banget sih menurutku. Iya. Dia bisa counter si Dr. Richard Lee, dia counter banyak brand-brand tuh disenggolin semua sama dia. Dr. Richard Lee-nya juga di counter? Iya, ada. Oh wow. Dia berani juga. That's interesting. Ya kan selama ini kan kita pikir kayak Dr. Richard Lee itu kayak yang ngebelain customer banget gitu kan ya. Karena dia ngambil salah satu kontennya produknya Dr. Richard, bro. Wah, ini seru guys. Ini sudah mulai panas banget. Panas guys. Oke, wow. Ini luar biasa ya. Nah, cuman memang dokter detektif ini, dokter detektif namanya. Iya, dokter. Iya. Dia ini pakai topeng ya guys ya. Dia pakai topeng. Ya, mungkin gua ngerti lah ya. Mungkin dia belajar dari pengalamannya dokter Richard yang dulu dihujat segitu. Tapi itu banyak sampai orang dituntut. Sudah tahu, banyak orang sudah kenal. Oh, banyak udah kenal dia siapa? Iya, karena memang dia praktek. Oh, dia punya praktek. Iya, dia praktek. Iya. Oke. Ya orang pasti tahu lah ya. Ya kan cuma pakai topeng yang simple gitu. Kecuali dia pakai topeng yang tutup kayak marshmallow gitu, nggak ada yang tahu. Iya. Tapi yang kalau untuk sekarang yang ngebelain dia banyak banget. Dia banyak banget. Nah, cuman dia perlu hati-hati sih menurutku ya. Saranku dia perlu hati-hati karena dia juga punya produk. Dia juga jualan barang. Takutnya bias, orang ngerasa dia bias gitu ya. Satu bias dan kadang gini loh. Misalnya nih, kamu aja deh, kamu nggak ada pengalaman di dunia kosmetik, skincare. Terus kamu masuk di industri itu, kamu percaya sama kamu punya tenaga ahli. Iya. Ya dia memang ahli farmasi atau ahli apa lah, aku nggak ngerti ya. Terus dia datang ke pabrik, dibikinkanlah di pabrik. Ternyata pabriknya itu bikinnya tidak sesuai sama yang ada di tulisannya. Terus gimana kita? Ngerti nggak? Sometimes it happen, bro. It happens ya. Pabriknya yang nakalan bisa jadi. Iya. Dan itu dia bilang kok di dokternya juga bilang, hati-hati, kamu jangan terlalu ini sama pabrik, jangan percaya. Itu dia bilang gitu. Memang perlu dites secara berkala ya. Cuman kan itu faktor yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ya. Iya. Nah, tapi lu sendiri setuju apa enggak ada akun-akun kayak doktif gini? Setujunya karena sekarang ini para pengguna atau pembeli itu jadi kayak melek gitu loh. Selama ini gue dibohongin loh. Katanya sekian persen, ternyata enggak sekian persen. Ya orang kesel kalau dibohongin ya kan. Kesel. Apalagi bayarnya mahal. Sisi bagusnya itu sih. Iya. Sisi bagusnya bahwa sekarang para pembeli itu jadi kayak peka. Dia nonton tuh ingredientsnya itu dibaca sekarang. Yes. Dulunya nggak baca. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah mudah-mudahan dia bisa terus netral, karena kan dia netral nih, ngomongnya itu klaimnya dia netral, nggak dibayar dan seterusnya kan gitu. Kalau dia bisa tetap seperti itu, menurutku aman sih dia. Iya,
Tapi ya gimana buktiin dia netral Ya, juga kita kita nggak nggak bisa tahu, tahu. ya kan? Ya namanya ini ya. Tapi ini menarik ya. Itu kalau dari sisi customer, ya kan. Sekarang kalau kita lihat dari sisi brand, Bisnis ya. ya dari brand, ya kan yang diserang, oke? Menurut lo gimana nih crisis handlingnya? Aku malah nggak mau ngomong ke crisis handlingnya ya. Aku nggak kepengen kayak industri skincare tuh jadi kayak nemu pola kayak gini gitu loh. Untuk menang kita harus nyerang kanan kiri. Ini aku nggak pengen kayak jadi pola gitu loh, ngerti gak sih? Bisa kan aku bikin produk baru gitu kan, terus aku bikin aja sensasi, nyerang sana, nyerang sini, terus supaya namaku dikit. Nah aku nggak kepengen ini kayak jadi semacam pattern gitu ya, berulang ya. Ya kan dulunya juga ada Dr. Richard kan. Main angle yang sama seperti Dr. tadi. Setelah dia eksis brandnya, dia sudah nggak gitu lagi. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Iya betul. Dia sudah nggak concern lagi untuk mengungkapin mana sih yang tidak sesuai klaimnya. Itu sudah nggak di ini lagi. Iya, dia udah. Soalnya sekarang ya dia harus melindungi Kan bisnisnya juga. Bisnisnya mungkin. juga sudah jalan gede. Nah, aku kan jadi persepsinya, oh gini cara mainnya. Nah, gimana dong? Iya benar-benar. Yang takutnya tuh ada orang-orang make ini untuk bangun hype, orang udah percaya sama dia bangun terus habis itu dia membangun personal gitu. brand aja. Iya. Kan nggak bagus juga. Betul. Tapi memang ya nggak benar juga orang yang melakukan false claim tadi. Ya kamu ya jangan gitu juga gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Both sides ini harus benar-benar jaga gitu loh. Iya, kalau menurut gue sih kayak brand itu jujur ya, menurut gue, I think yang overclaim bukan cuma satu ya, banyak banget. Dan sebenarnya gini loh, coba ya, ini kan skincare. Kamu pernah nggak sih ngetes, misalnya nih, kita beli panci gitu ya, kandungannya SUS 304 murni, kita nggak tahu bro. Nggak pernah ngerti. Iya, nggak pernah mungkin ngerti bisa apa. jadi false claim itu, overclaim itu terjadi di semua industri. Bisa jadi. Iya dong. Oh, I like that. Iya dong. Bisa jadi. Bukan bisa jadi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Kayak jus aja misalnya mau ya, minuman jus lah, ya. mau makanan lah, mau. Cuman tidak banyak orang yang ngambil angle ini untuk naik. Yes. Aku nggak kepengen kan ini kan ditiru di kategori yang lain. Oh ini bisa berapi juga nih. Kita bisnisnya kayak bukan ngurusin bisnis lagi, tapi ngurusin kayak cyber dan ngurusin kayak hal-hal yang kayak gini. Memusingkan juga gitu loh. Benar. Cuman memang ya ini menurutku ya memang udah saatnya untuk quality controlnya bisa lebih bagus ya. Nah, cuman memang namanya orang ya pasti ada aja lah, ada yang kelewatan dari perusahaannya udah segitu gede ya kan. Bayangin di jalur misalnya lo kalau kayak di jalur produksi gitu ya kan banyak sekali ya faktor-faktor X yang kita nggak tahu ya. Cuman memang kalau dilihat misalnya dari kandungan ya. Kandungannya tuh bedanya jauh gitu loh ya. Jauh. Ya kalau itu kebangetan. Nah itu kebangetan. Maksud gua kayaknya kalau misalnya ownernya itu dia nggak inspect ya, maksudnya ya berarti dia dikadalin sama perusahaan maklonnya. Ya, gitu yang kedua kan. yang pertanyaanmu tadi, aku yang masih nggak kebayang. Gimana cara kamu handle kayak gitu? Krisis kayak gitu. Ini sebenarnya menarik ya kan. Karena yang model kayak gini bukan cuma skincare ya. Kemarin ada juga yang bisnisnya siapa namanya? Si Hoto. Ya kan, tahu Hoto yang minuman fiber itu. Oke. Ya Oh kan? iya. Itu kan punyanya influencer itu. Punyanya influencer itu ya kan dites, gulanya banyak lah, tetek bengek something kayak gitu. Nah, ini crisis handlingnya pinter menurut gua, ya kan. Dia memang ngomongin ya kan. Dan dia ininya gini ya, menurut gua kalau crisis handling nomor satu adalah kita harus humble ya kan. Dan kemudian juga mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki. Ya kan? Karena yang namanya kayak gini semakin ini kayak bara api gitu ya, oke? Semakin lu panas, lu kipas, ini makin gede, ya kan? Di sini kipas lagi, makin lama makin gede. So what you gotta do, lu mesti kayak ini kalau ngomong secara bisnis ya, apa maksudnya? Lu mesti ya udah, dia kan kipas ke arah sini, lu jangan kipas ke arah sini. Kipas makin lama makin gede apinya, ya kan? Lu kipas ke arah sini, ya udah sampai di sini diterima aja, ya kan? Siram sama air, ya kan? Artinya apa? Ya diterima aja udah, ya kan? Mohon maaf, gini-gini, klarifikasi dan lain sebagainya. Terus abis itu bikin yang lebih bagus nih, buktinya kayak gini, udah lebih bagus gini. Nah ini akan die down sendiri. Jadi yang namanya tren itu biasanya nggak lebih dari 2 minggu. Jadi jadi bayangin ya tren itu atau sesuatu yang lagi heboh itu kayak bara api, ya kan? Yang orang sini nyerang dia kipas dari sini, ya kan? Lu kalau nyerang balik, ya kan? Lu akan kipas dari sini lagi. Jadi ini kipas makin lama makin gede, ya kan? Jadi mendingan kalau saran gue pada saat dia kipas, ya kan?
Ya udah, ini diterima aja, ya kan. Kemudian disiram sama air, biar dia tuh reda. Gimana cara nyiram airnya? Kalau misalnya itu ya kayak kemarin itu diserang gitu. Ya nyiram airnya begini ya. Artinya lu pertama terima dulu, ini kayak tai chi ya. Jadi lu masuk dulu, terima gitu ya kan. Terus habis itu lu balik. Jadi lu terima dulu, lu bilang oke sorry kan gini-gini. Kayaknya ada kesalahan dari pabrik dan lain sebagainya. Orang masih bisa terima gitu. And then after itu lu buktiin ya kan. Ini loh, ini yang baru nih ya. Lu langsung ke pabriknya, oke. Nih gua buktiin, jebret, bawa ke lab ya kan. Langsung dites kasih gitu, di live kan, oke. Nah ini kandungannya segini. Ya. Nah itu akan membuat orang lebih punya respect gitu ya. Dan terima kasih sama si Doctive ini, ya kan? Oke, terima kasih udah diingetin gini. Nah itu yang dilakukan salah satu brand yang kemarin itu yang gue bilang ya, yang Hoto itu, ya itu luar biasa dia menurut gue. Crisis handlingnya bagus banget ya. Dan akhirnya mereka naik lagi sekarang, ya kan? Nah Dan itu seheboh ini pun sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kok. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Ngerti nggak? Itulah keindahan Indonesia. Terlalu besar. Jumlahnya terlalu gede. Banyak. Kita tanya di luaran, kamu tahu dokter detektif? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ngerti nggak maksudku? Jangan kata gitu. Gue nanya nyokap gue, Atta Halilintar tahu? Nggak tahu. Serius. Iya kan? Nggak kenal. Siapa dia? Jadi artinya gini, nggak usah kayak mimpi buruknya itu kayak terlalu berlebihan. Wah ini selesai nih, gue nih pasti nggak bisa jalan lagi, nggak juga kayak gitu kan. Maksudmu kan gitu kan? Betul. Jadi mending kamu ya calm down, terus kamu cari solusinya. Dan masih ada peluang, orang Indonesia itu jumlahnya gede sekali. Kalau kita punya kesalahan kemarin, ya kita bisa lebih ini lagi. Dan ada juga yang sudah tahu dia dibohongin, tetap dia sudah cocok, dia tetap pakai. Loh iya dong, banyak loh. Lah kalau dia sudah pakai skincare tuh, kamu udah pakai, terus dibilang oh ini bohongan gini. Tapi aku cocok tuh. Iya. Dia tetap pakai. So what? Dia nggak peduli, ya kan? Akan ada orang-orang yang memang udah setia buktinya sama brandnya. Orang-orang yang dibongkar itu tetap jualan sampai sekarang. Tetap jualan ya, tetap aja jalan. Jadi maksudku bener yang kamu bilang gitu loh. Ya udah, kamu kan masih bisa tetap jualan gitu loh. Kamu ya udah, kamu kalau salah ya ngakuin salah aja itu ngakuin kan. Salah aja ya. Setuju banget gua. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar tentang dunia seller TikTok ya kan, ataupun juga jadi affiliate ya kan. Saya sama Mas Andi ini ada acara ya kan, gimana kamu belajar jadi TikTok shop seller dan juga belajar jadi bisnis affiliate. Nah ini kita ngadain acaranya cuma 1 bulan 1 kali ya Dri ya? Sebulan sekali. Sebulan sekali doang. Kalau lu misalnya kepengen ikutan ya kan, linknya gue sertakan di bawah sini guys. Oke, gue taruh juga di deskripsi sama di pin komen. Ya kan, silahkan teman-teman kalau mau daftar langsung aja di situ. Dan by the way kita juga akan rencana mau keliling Indonesia nih. Ya, keliling offline. Keliling offline, kita mau ketemu kamu langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk kita datang ke kotamu, tolong komen sekarang ya. Komen sekarang kamu dari kota mana ya kan. Nanti kotanya paling banyak kita akan consider untuk mampir ke kotamu. Mantap. Jadi panggil teman-teman kamu semua ya kan, suruh komen juga. Nonton dan komen juga ya. Alright, sekarang kita balik lagi ke dokter detektif. Wah, ini menurut gue tapi ya yang pinter nih dokter detektifnya. Menurut kamu apa sih yang memotivasi dia untuk bikin video kayak gini? Kan dia udah punya bisnis, udah jadi dokter aman-aman ini mestinya. Ya kalau motivasinya dia yang real aku nggak paham ya. Tapi menurutku kalau kita dari sisi strategi sosial media marketing ini cerdas sekali sih. Tapi risky juga ya. Berisiko sekali ya. Berisiko diserang sama hatersnya dia atau fansnya brand A, brand B, brand C-nya yang dia counter tadi. Ya tapi kalau secara marketing dia dalam waktu hanya dalam kurang dari 1 bulan. Itu akunnya baru ya? Baru sekali. Ya? Baru sekali. Bahkan dia kalau bisa salah cuma 2 mingguan. Wow. Itu sudah boom, se-TikTok raya tahu. Artinya apa? Ketika lu beda banget, wah itu kamu langsung kelihatan gitu loh. Iya. Dan kayaknya dia pas masuknya gap ini. Karena Dr. Richard Lee udah nggak ngomongin ini lagi. Betul. Udah nggak ada yang berani ngomongin ini gitu ya. Dan kemudian dia ada yang berani ngikutin rizkinya si Dr. Richard Lee. Yes. Karena kayaknya untuk testing itu juga nggak murah ya. Iya. Nah itu kan ya perlu modal juga ya. Jadi memang menurutku, jadi lu bayangin ya untuk bikin video berapa detik doang perlu bayar segitu mahal. Betul, dan dia harus cerdas juga loh. Maksudnya hati-hati dari sisi teknisnya. Contoh nih, kan bisa saja dia dituntut, lu paling nggak beli
punya aku asli, Iya. tiruan. Nah dia kan harus dokumentasi. Aku yakin dia udah dokumentasikan itu semuanya. Mulai belinya di mana, resinya kayak gimana, perjalanannya dari dia sampai ke tempat sampai ke tesnya labnya, itu kayak gimana. ya kan, di videoin, Itu difotoin, pasti itu diberitakan. harus tuh, ya. Soalnya nanti kalau misalnya sampai dituntut dan lain sebagainya, Dia ya punya buktinya. Dia punya buktinya bahwa ini memang benar dari lab. Kan dia cuma nunjukin doang, nggak pernah kasih lihat ya kan, bahwa itu di actually memang benar-benar diiniin, ya. Jadi intinya ya guys ya, ya namanya juga apa dunia sosial media, anything will go ya kan. Again, setiap hal pasti ada konsekuensinya. So ya just be careful aja guys ya. Just be careful aja kalau lu pengen cari sensasi dan lain sebagainya, lu mau ngebelain rakyat atau misalnya itu nggak ada masalah ya kan. We actually like it ya kan. Again, cuman apakah ini bisa dipertanggungjawabkan kita juga nggak tahu ya kan, motivasi orang setiap itu beda-beda dan juga ada orang-orang yang dirugikan, tentunya akan menimbulkan kontroversi. Tapi memang the fuel of social media is kontroversi. Oke guys, itu aja dari kita. Apalagi kira-kira yang pengen kita bahas? Tolong komen dulu, kita pengen tahu juga ya.